Discourse on the Methods merupakan salah satu karya milik René Descartes yang paling berpengaruh dalam sejarah filsafat modern dan juga penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan alam. René Descartes sendiri, as René Descartes. René Descartes. Descartes sendiri adalah seorang filsuf Prancis terkenal yang hidup pada awal abad ke-17. Ia telah memberikan kontribusi yang besar bagi filsafat dan matematika. Dalam filsafat, ia meletakkan dasar-dasar rasionalisme dan karena juga ia dianggap sebagai salah satu bapak filsafat modern. Sedangkan dalam matematika, ia menemukan geometri analitis, sistem koordinat kartesian, dasar-dasar awal kalkulus, dan lain-lain. Discourse on the Method diterbitkan pada tahun 1637. Dalam buku ini, Descartes memperkenalkan metodenya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara menimbulkan rasa ragu terhadap segala hal yang tidak dapat diketahui dengan pasti. Metode ini juga mengarah pada pernyataannya yang sangat terkenal, yaitu cogito ergo sum, yang memiliki arti, saya berpikir maka saya ada. Discourse on the Method dibagi menjadi 6 bagian utama. Setiap bagian memiliki fokus yang berbeda dan saling melengkapi untuk menjelaskan metode Descartes dalam menemukan kebenaran dan memperluas pengetahuan manusia. Struktur ini memungkinkan pembaca untuk mengikuti dan memahami perjalanan pemikiran Descartes secara bertahap, mulai dari refleksi pribadi hingga bagaimana Descartes mengaplikasikan metodenya pada ilmu pengetahuan. Salah satu pokok utama dari bagian 1 adalah gagasan bahwa manusia memiliki akal sehat. Descartes meyakini akal sehat sebagai kemampuan untuk membedakan kebenaran dari fiksi. Menurut Descartes, karena manusia memiliki akal sehat, maka bukan kurangnya kemampuan berpikir seseoranglah yang menghalangi manusia untuk mencapai suatu kebenaran, melainkan kegagalan mereka untuk mengikuti penalaran yang benar. Di bagian 2, Descartes menetapkan aturan-aturan yang menurutnya merupakan jalan menuju kebenaran. Metode ini dikenal dengan sebutan methodic doubt. Metode ini melibatkan 4 langkah, yaitu 1. Untuk tidak pernah percaya pada sesuatu kecuali dia dapat membuktikannya sendiri. 2. Untuk mereduksi setiap masalah ke bagian yang paling sederhana. 3. Untuk selalu tertib dalam berpikir dan memulai dari bagian yang paling sederhana menuju ke bagian yang paling sulit. 4. Ketika memecahkan masalah, buatlah rantai penalaran yang panjang dan jangan sampai meninggalkan satu detail pun. Pada bagian 3, Descartes mengemukakan kode moral untuk dijalani, yaitu 1. Mematuhi peraturan dan adat istiadat negara, serta agama masing-masing dan tidak boleh bersikap ekstrim. 2. Bersikap tegas dan berpegang teguh pada keputusannya, meskipun masih ada keraguan. 3. Untuk mencoba mengubah diri sendiri dan bukan dunia. 4. Untuk memeriksa semua profesi di dunia dan mencoba mencari tahu mana yang terbaik. Dalam bagian 4, Descartes mengajukan argumennya tentang keberadaan Tuhan. Dengan merenungkan hakikat mimpi dan indranya yang tidak bisa diandalkan, Descartes akhirnya menyadari bahwa ia sedang melakukan proses berpikir. Descartes akhirnya menyadari bahwa berpikir adalah bukti keberadaannya. Inilah yang menciptakan kutipan terkenal yang sudah dijelaskan tadi, yaitu cogito ergo sum. Nah, karena Descartes memiliki kemampuan untuk meragukan,
Ia percaya bahwa dirinya itu tidak sempurna. Namun, karena seseorang memiliki kemampuan untuk memahami kesempurnaan, maka bagi Descartes dapat disimpulkan bahwa sesuatu atau seseorang yang sempurna pasti ada di luar dirinya, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan itu ada. Dan bagi Descartes, semua hal di dunia, termasuk ide-ide yang jelas dan berbeda, terasal dari Tuhan. Salah satu hal yang menarik dari bagian 5 adalah pembahasan Descartes tentang keabadian jiwa. Descartes percaya bahwa jiwa memiliki kehidupan di luar tubuh. Jadi, bagi Descartes, jiwa tidak dapat binasa. Oleh karena itu, jiwa bersifat abadi. Namun, Descartes tidak memberikan bukti apapun tentang keberadaan jiwa di luar tubuh. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa Descartes menyamakan jiwa dengan pikiran. Oleh karena itu, jiwa bagi Descartes dapat dipahami sebagai akal budi, yaitu jiwa yang rasional. Bagian 6 adalah bagian penutup dari Discourse on the Method. Bagian ini menyinggung kemungkinan konflik antara gereja dan pandangan Descartes tentang ilmu fisika. Perlu dicatat bahwa Descartes mendukung heliosentrisme Galileo. Dan karena Galileo dikucilkan oleh gereja, Descartes sangat berhati-hati agar pada akhirnya tidak mengalami nasib seperti Galileo. Pada bagian ke-6 pula, Descartes menunjukkan penerapan praktis metodenya dalam matematika dan ilmu fisika. Sebagai seorang pembaca, menurutku Discourse on the Method adalah pengalaman yang cukup menarik. Buku ini tuh gak hanya menawarkan cara berpikir yang baru, tapi juga kita tuh diajak untuk melihat bagaimana Descartes melihat dunia dalam pola pikirnya sendiri. Yang membuat karya ini begitu kuat menurutku adalah bagaimana Descartes memulai dari sesuatu yang sederhana, yaitu keraguan. Ia tidak menerima apapun sebagai benar, kecuali ia bisa membuktikannya dengan pasti. Dari titik ini, dia menemukan prinsip yang sangat mendalam, cogito ergo sum, yang saya sangat suka, jujur saja. Maaf, excited sendiri. Namun, menurutku bagian paling menarik tuh sebenarnya ketika Descartes menerapkan metodenya pada sains. Penjelasan tentang alam semesta sebagai mesin raksasa dan tubuh manusia sebagai mekanisme biologis itu kayak sangat wow aja gitu dengarnya. Meski beberapa pandangannya sih kini sekarang udah bisa dibilang usang, tanda kutip, tapi semangat rasionalisme yang ada di karyanya ini tetap terasa. Nah, tentu membaca buku ini tuh bukan tanpa tantangan, karena jujur aku sendiri bingung, gak ngerti. Soalnya adanya PDF-nya dari English gitu, jadi harus mikir 2 kali kadang. Nah, tapi secara keseluruhan, Discourse on the Method itu buku yang lumayan menginspirasi meskipun terasa berat. Recommended bagi siapapun yang mau mendalami filsafat atau sekadar mencari cara untuk memahami dunia, ini karyanya bacaan yang wajib sih. Sekian. Terima kasih. Aduh.